Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nabiina Muhammadin wa alihi wasallam. Bapak Ibu, jemaah pengajian bulanan atau pengajian anak pagi, pengajian kan Banyuwangi, pengajian anak pagi, ibu ben ahad, terus sesasi ya, tim sekawan di seluruh masjid PCN Kabupaten. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah, taufik dan inayahnya kita bisa bertemu dalam acara rutin di minggu kaping kalih tiap bulan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Salam dan berlimpah Ramadan hadirat junjungan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh penerusnya yaitu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, utaminipun sesepuh Muhammadiyah lan simpatisan, ibu-ibu sesepuh Muhammadiyah dan seluruh peserta atau hadirin pengajian rutin 2 bulanan di Kabupaten Purworejo. Jadi tepang kenalan Ruben Bapak Ibu ya. Nggih, kula saking Banyuwangi, Kecamatan Menteng, nggih, Kecamatan Menteng. Mungkin yang Pak Menteng Polo. Sekawan 2 kilo sebelum ibu kota kabupaten. Mau dalu setengah rolas nembe ngandak yang Wijaya Kusuma kereta api Banyuwangi Cilacap. Ini pun gagal sangat mergo enten trayek Banyuwangi Cilacap tempat-tempatnya silaturahim dan leluhur pulau Badelen Badelen jadi Mbak Pulau Kakung Raden Rawi Kertosentono saya usaha selawe numpak 10 kluthuk kan Banyuwangi sing dituju mboten jelas, niatnya jelas. Niatnya golek tanah sing luwih apa terus ngoten Bang. Nggih. Lajeng sampai pun nggak ada putra songo, bapak kula ini Bapak Ragil pun bisa pisan Bapak. Itu keturutan tenan. Dan banyak jalan kan berdakwah, itu Mbak kula berdakwah itu boleh tanah ompok. Keturutan tenan yang nggak ada sang hektar itu ical Bapak Serobot tahun 65 ical. Yang kula putune dari anak Ragil mboten omahan apa-apa. Urung rasane, urung bae. Sebab saya sampai sekecolong banyu situ. Kula lahir sudah 8 kan orang ngonangi blas. Jadi kalau ceritanya pakai tangkat bagian putih belum paham bagian putih. Tapi kalau pun mindangi, kalau ngewerolas di kolom kelas 3 dan UNS 11 Maret, kalau nyempat-nyempatnya boleh imbas bagian ketemu kan saya. Oke, sebab enten putra bajang yang ditinggal ketika beliau berangkat itu
ninggal anak lanang Madenur. Mungkin jenengan wong yang madosi sebelah pundi. Madenur itu Muhammad Nur maksudnya. Yang kampung matani Madenur padahal Muhammad Nur nih. Dipun jadi putra Mbajeng. Ditinggal buat jadi Madenur dan ini anak-anak di pulau ikut Madenur di Pati pulau ini. Nah nek pulau yang Sibo yang Blitar wingi daerahnya Pak Ropek ini ya. Kanigoro pulau wingi pun. Nonton bagus terus daerah Blambangan terus Pak PDM buat daerah Minak Jinggo ini pulau betul bisa bosok sih Pak. Pulau keturunan Jawa Kulonan. Di Jawa Blitaran, di Jawa Bagelenan atau Purworejo. Katen, pulau sak dulur Gansal, pulau putra sekawan dari anak Bangrawio tadi. Pulau Kudus Bapak Ibu, Kudus ya. Pulau di Putri Kale, ya. Mantan pacar dari bojo ya. Pengurus Muhammadiyah Majelis Tabligh Kecamatan, Ketua Majelis Tabligh Kecamatan, Guru SD Muhammadiyah, awet sampai 10 songo, jadi pun 35 tahun mukanya di Muhammadiyah, 70 ini. Pulau mulai begini mukanya Muhammadiyah nih, yang belum itu pamitan dari bagian negeri yaitu keburukan. Nah, kagungan Putri Kale. Tinggal pertama dan Unibro ya. Dosen Fakultas Ilmu Budaya cilik-cilik waktu itu cilik-cilik umur 17 tahun ya. Niku baru kae mopeni Muhammadiyah ini gue kelas 35 mopeni guru kelas tunggal Bapak. Nanti saya ini mopeni kelas ini ya. Dia gokalisan kepui tadi orang gokalisan ngempet tangannya menung padahal cuma begini mau pelak coba tiga aturan rumput nih mau ulang balik. Iku putri umur 70 tahun dia pun ke Semarang mergo lulusan STAN Jakarta Kementerian Perindustrian Semarang. Niku umur 20 tahun pun kayak sipil sampai seperti itu. Kabeh hujan. Mungkin lek dicocok-cocokne monggo. Ayo pripun carane wani pira. Matur mawon, nggih. Kula ten Banyuwangi ngopeni MPI kaliyan SBU. Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi ngopeni karya-karya berita maupun karya tulis warga Muhammadiyah yang di World Bank dan majalah koran nasional dari Nexos Bapak Ibu. Ajeng LSBO Lembaga Seni Budaya Olahraga niku krono Banyuwangi Gudangi Seni Budaya Jawa Timur. Kalau ngerti lek wong PDM bahwa kula duniane sastra seni budaya iki dicaplok langsung ke wangi ngurus provinsi krungu 2015 sampai 2022 dados pengurus LSBO Provinsi Jawa Timur. Nggih, supaya dados ujung tombak dunia seni budaya LSBO PWM ingkang nangani seni budaya saking Banyuwangi. Terus kula ngoten mangke pada acara niki nek jam 8 nggih kula panggih para guru TK apa ngantos SMA SMK belajar tulis. Oleh musuh kula kuwi nang ruangan oleh metu ora oleh. Metu alasane piye gak oleh. Kudu sampe iso tulis karena mengke jam 1 pun diakhiri. Jadi praktek sak nulise nggih kula dampingi terus langsung di grup dibentuk grup kula sampai pendidik saking tanah Blambangan yang dulur-dulure sang grup Purworejo iki bimbing kalian model online. Nggih Pak. Ikatan dan kula aturaken perkenananipun lajeng ing pun informasi
PDM Pak iki Pak bagi Pak Diglasmen Pak SBO pengen sangat yang sangat sebagai silang inspirasi, silang wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan Muhammadiyah di dua kabupaten Banyuwangi, Purworejo. Pulau bukan ningali Purworejo wong liya tapi panji jarak pulau jarak di Purworejo. Datang pengantar pulau sangat berharap mungkin dados inspirasi, dados penyemangat panjenengan untuk bermuhammadiyah dan nilai-nilai Muhammadiyah bisa saya sampaikan tadi bahwa sapa sing ngopeni Muhammadiyah kanthi ikhlas mula penjaluke bakal dituruti karo pangerane. Kula contone teng keluarga kula mawon. Iki mboke dadi guru SD Muhammadiyah, bayarane piro? Ning anake dari orang penting sekarang yang kecil cilik mau nangisan loh Bu. Itu jadi bendahara di kantor perindustrian di Semarang itu namanya balai besar polusi di Kementerian Perindustrian dan Teknologi. Siapa yang mendirikan pabrik kita izin dan kantornya si kecil itu. Jadi anak kecil udah mengatur gaji 160 karyawan di kantor itu dan sering diutus keluar di mana-mana. Dan panti gua kalian dong tenang. Ternyata bocah itu mulai SD sampai SMA itu matematikanya orang naik di nyek bapak itu. Jadi SMP dalam tertinggi di anak pulau sekabupaten. Anaknya wong Muhammadiyah. SMA nih gimana? Akhirnya setan belum. Jadi ketua perguruan tinggi setan dan Unibro, statistik S1 Universitas Brawijaya Malang dan setan Jakarta bingung milih. Oke. Akhirnya pungkasan bar subuh baru ketemu Mbak yang dipilih setan. Ibu riwayat si kecil. Bukan Bapak Ibu. Dan buatan. Dan buatan betul-betul mengikut tema kegiatan pagi ini adalah berdakwah melalui tulisan. Berdakwah melalui tulisan. Bapak Ibu, kalau pengen ngertos, kan Purworejo ini orang Jawa Pos, radarnya radar apa Bapak seneng ini? Radar Jogja, oke, nah, ya. Nah ini suara Muhammadiyah sampai ngerti Muhammadiyah. Majalah Muhammadiyah provinsi Jawa Tengah Pak? Belum ada ya. Mungkin bayar nggak majalah dewe. Bayar nggak majalah dewe. Melalui pesantrennya bayar di majalah online berapa penting semangat tinggi untuk berdakwah. Nah punten ini komban lagi malah yo batuk pilek gitu. Dakwah yang dia maksud tadi adalah dakwah digital Bapak Ibu ya. Dakwah digital ini mulai dengan ketinggalan itu ya repot ya. Kayak koncone WA tapi jenis si SMS itu mesti koncone mungkin guyu ente sih ngumpet aku merjane SMS mesti HP jadul nggak apa-apa tapi kayak bener kuat tetap kepengen tuku Android betul satu betul ketua PD Banyuwangi sampai pendidikan S3 di UMM itu HP gak tau belum nyekel anak lanang kalian akhirnya ketika ujian konsultasi ya anaknya ini mesti nomor bah jadi kan ngadep pembimbing gua lewat HP ketika anaknya akhirnya betul kuat tapi ya kira-kira diwai Android ya mampu lah betul. Nah itu daftar ketinggalan monggo sing SMS ya mau
daftar ketinggalan, daftar jadul. Yang Android, nah daftar digital melalui Android itu bisa kita menyampaikan undangan, menyampaikan pengumuman, ya, menyampaikan informasi, ya, menyampaikan hal-hal penting terkait dengan perjuangan dakwah Muhammadiyah, termasuk informasi yang lain dari pemerintah daerah bisa. Itu. Kemudian informasi yang lain termasuk hal-hal yang bersifat ini menuliskan, ya, yang politik, bagaimana Muhammadiyah menerima tawaran untuk tambang di BUMN, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, atau jadi narik tabungan yang 15 triliun milik Muhammadiyah, milik organisasi yang paling kaya ini, betul-betul mau ditarik dari BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, yang merupakan bank kerjasama 4 BUMN, BNI, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Nah, berita-berita itu bisa kita nikmati melalui dunia maya atau dunia online. Cukup dengan rumah yang dari kursi di depan, kita bisa membaca informasi itu melalui Android atau digital itu, lewat digital. Tetapi segi positif dan negatifnya tetap ada, Bapak Ibu. Beberapa sekolah yang melarang siswanya, yang pesantren yang melarang santrinya untuk tidak menggunakan HP karena berbahaya. Saya tidak didampingi itu tadi. HP itu bahayanya tidak ada artinya dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang akan membagikan alat kontrasepsi. Oh ini aduh bilang kayak HP kontrasepsi itu cenderung juga. Arab gue praktek kan wonten pikiran ini kan, oke? Praktek gitu. Nah, ini aduh, ulama yang keras dan menentang, ya, menentangnya karuan, guys. Sampai manusia taek apa kebijakan taek apa, oke? Ini bocoran gampangan mulai muncul Bapak itu, dan terus saya kaget itu, mulai jinggoi. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu Muhammadiyah sangat kritis, termasuk hal yang sangat termasuk tawaran tambang yang membuat Pak Amin Rais kebakaran jenggot ini. Pak Amin Rais sangat vokal menentang ini PP Muhammadiyah. Ingat Kopi dan Haidar, ikan itu busuk dari kepalanya. Kepala Muhammadiyah sampai berdua kulit, ngamong ya. Belum nombor tambang, BUMN, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, berarti kepalanya orang busuk. Pak Amin ya, mana-mana ya, termasuk mengingatkan orang yang dulu di PP mulai keras, tapi moro-moro kenter menopo itu loh. Sudah jadi Bapak Ibu, itu Pak, PP itu Pak yang kuat untuk kali Pak Presiden, saya itu malah kenter menerima tambang itu Pak. Pasti itu jadi Pak. Anwar Abbas. Para pernah ditakuti Pak Presiden. Ini mau kenter di Lombok. Apa ketuaran Lombok sebelah ini jadi tanda tanya. Pak Amin itu, Pak Amin kenceng. Beberapa orang membenci Pak Amin, tapi karena Gusti Allah menerima adil, Pak Amin tetap diberi hidup yang panjang supaya balan, supaya ada yang mengingatkan jalannya pemerintahan. Pak Amin gak sing ngene jumbo. Perahu kan tenggelam, perahu yang kali kan tenggelam. Gunanya kan ini dunia politik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita melihat ke dunia Islam tempo lalu ya. Di Andalusia Spanyol, Islamnya berkembang baik, dunia arsitektur juga berkembang baik, ya. Ada Cordoba, macam-macam itu. Kemudian dalam sekejap itu hilang dan tidak ada yang nulis. Ya, tidak ada yang nulis, maka anak cucu dan selanjutnya kita semua kelewatan untuk membaca lebih
jauh tentang Islam di Spanyol. Spanyol itu negara di Eropa Barat. Sini singkatan separuh nyolong Bapak tulis Spanyol. Nah itu kalau orang malas nulis maka anak cucu, anak cicit tidak punya bahan yang dibaca apa. Karena itu penekanan membaca dan menulis adalah ibarat dua sisi mata uang. Ya, sebelah bawah sebelah atas sama-sama pentingnya. Kalau sebelahnya cat hitam dalam kata itu di tuku gak maju. Membaca dan menulis adalah dua hal yang sama-sama kita pentingkan. Ini di dunia Islam tempo lalu, termasuk di zaman khalifah-khalifah, munculnya penemu-penemu hebat, ya, penemu-penemu di matematika, ilmu hitung, ilmu astronomi, ilmu pengobatan kedokteran, Ibnu Sina itu yang mendahului bukan Yunani kuno Bapak, orang Arab itu. Jadi kan sampai kualik-kualik sama John. Ahli pengobatan Yunani AP Cina. Ini dimaksud itu Ibnu Sina. AP Cina itu mengkono orang iso nyebut Ibnu Sina atau Ibnu Sina, tapi nyebutnya AP Cina. Supaya dia pada barat. Padahal orang Arab. Nah, ya. Jadi itu termasuk astronomi sampai menemukan ini awal puasa, awal Idul Fitri, Idul Adha kapan itu sudah bertahun-tahun, beratus tahun ditemukan oleh orang-orang Islam sendiri. Ini Barat mengaku bahwa itu temuan orang Yunani, Romawi kuno. Termasuk yang lain ini masalah algoritma matematika ini. Tokohnya ya Al-Jabar di Arab, ya. Tapi ini ada PR, maka angka-angka itu yang betul angka apa? Angka India. Ya. Orang kita semua kebanyakan menyebutnya angka Arab itu ya, dalam ilmu hitung matematik. Operasi hitungnya yang jumlah kurang bagi kali atau operasi hitung. Bagaimana? Zaman siapa ya Pak? Zaman SMA itu penemunya menggunakan angka India ternyata ya. Itu hanya pendapat yang minimalis, ya angka 2 ya seperti Arab itu cuma lendelek kuali. Dicek yang satunya didudukkan macam itu. Nah, dunia Barat menyebut yang orang Eropa yang menemukan seperti itu. Wah, dia akoni terus kita. Ya persis kau yang orang hebat. Kalau anda 300 SMK ya karena 6 bulan belum jadi nanti. Sampai begitu. Ngomong Eropa seperti itu. Jadi mempolitisir di apa namanya penemuan orang Arab, tapi itu ditenggelamkan dan dikalahkan oleh Eropa. Modelnya begitu. Nah, kemudian kembali pulang ke tanah air, kita menyebut tokoh nasional Bung Karno. Bung Karno itu orang pembaca buku Bapak Ibu. Membaca buku saja. Ya, bukunya tidak dihitung dan gelar insinyurnya dari berbagai macam. Kemudian bahasa yang dikuasai juga ada 7 lebih. Bahasa internasional yang dimaksud tuh orang kok Bali, Madura, Sunda bukan. Jadi Rusia, Jerman, Inggris maksudnya. Nah, Bung Karno begitu sampai berani menyatakan kumpulkan 10 pemuda dan berikan ke saya, maka saya akan mengubah wajah dunia. Nah, ini kalau kita tafsirkan bahwa ternyata orang dengan bacaannya yang luas seperti itu bisa kita manfaatkan untuk perubahan, untuk kemajuan. Karena sudah mempercayai itu. Itu Bapak Ibu dan tokoh nasional kita seperti itu yang kita akui bersama bahwa beliau juga keluarga besar Muhammadiyah, karena Bupati Muhammadi juga putra di Bengkulu
di Sumatera yang orang Asia sama Asia, kemudian di peristiwa wilayah Bengkulu dan melahirkan Megawati dan seterusnya. Itu berikutnya. Kemudian kalau pada masa pemerintahan pernah menyalahi Muhammadiyah, itu kan persoalan politik ya, persoalan politik terbukti dia bisa memenjarakan Hamka ya, dia Abdul Malik Salim Manullah, Buya Hamka di penjara, disalahi macam-macam. Tapi menjelang akhir hayat, iya, dia kepingin disolati Pak Hamka, Buya Hamka. Aku Imam Mono ketika menyolati jenazahku, ini ternyata Muhammadiyah memang sudah punya nama ya, meneduhkan di masa lalu dan sampai hari ini pula, termasuk di tempat kita di Bayan Purworejo ini. Yang saya melihat membaca dari penjelasan Pak Rotek dulu tadi, kantor kita di UMC, ternyata Purworejo juga begitu girohnya bermuhammadiyah sangat hebat itu ya. Dan saya senang bisa mendengar ucapan kita itu. Nanti saya berharap lebih senang setelah saya nanti sore kembali pulang dan ada kabar-kabar selanjutnya tentang Bayan melalui Pak Haji saya titip tokoh-tokoh anak-anak muda untuk dikondisikan, diberi ruang kreasi untuk berkarya di Muhammadiyah. Kami ingin menyampaikan informasi nanti pada teman-teman guru supaya ada silaturahim yang maksimal di antara dua kabupaten. Jadi bolehlah menyebut saya humasnya PDM Banyuwangi yang silaturahim ke Pak Haji di Purworejo untuk bagaimana menghadapi tantangan Muhammadiyah di dua kabupaten ini. Itu sama, kondisinya sama, punya pantai, punya pertanian macam-macam, cuma dinamikanya lebih cepat di Banyuwangi karena memang dibutuhkan orang-orang cepat. Dalam waktu sekian tahun saya menghitung ada 5 hotel berbintang ya, hotel bintang 5 berdiri di Banyuwangi. Gak bahaya Pak, buatan sih bahaya itu losmen-losmen kecil itu, karena itu biayanya murah untuk menginap beberapa jam. Ya, kalau hotel berbintang kan nggak kuat bayar nanti orang-orang yang mau punya niat jahat itu. Niat melecehkan diri, tidak punya biaya karena berbintang 5 berdiri banyak seperti itu berkait dengan destinasi wisata, berkait dengan pembangunan dunia-dunia yang lain sehingga banyak bisa dinamis. Di daerah kemudian ketika Pak Anas paksa untuk menjadi penggantinya Menpan RB ya, Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menggantikan kita lagi dari Solo ya, itu jadi cepat. Mau Banyuwangi belum gumul karena memang terus wis pantes bae. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tentang tulis-menulis ya, tentang tulis-menulis di dunia digital. Kita sudah punya banyak penulis, beribu-ribu penulis Muhammadiyah. Belum yang akan lahir tanggal 11 Agustus 2024 ini nanti. Belum dihitung. Nanti Pak Pakai, pengasuh pondok akan menjadi penulis dan pengarang hebat hari ini. Karena Pak Ketua PDM yang berani-berani nekaknya wong Blambangan untuk mencuti konco-konco Purworejo. Bu guru kepala SD ngoten. Pokoknya kudu nulis kabeh. Nulis kabeh. Saya fasilitasi. Karena saya kebetulan redaksi di PW Muko. PW Muko itu medsos milik Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kalau sendiri ini menjadi redaksi. Jadi berita-berita yang Pak Pakai, berita buku kepala SD, buku kepala SMP, dan peserta yang lain yang memberitakan tentang Purworejo
ini polisi menangkap posisi di Surabaya dalam penangkapan online. Mungkin keliru kalimatnya dibenernya, benernya yo, uang ini benernya. Sehingga Purworejo bisa dengan cepat muncul tokoh berita atau kontributor daerah dari Bayan 2 orang, dari Bagelen berapa orang, nanti seluruh Purworejo terkumpul 10 orang memberitakan kondisi Muhammadiyah di Purworejo kepada orang Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, termasuk Bali. Hebat, ini pentingnya pemberitaan di dunia online. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi bismillah kita niati berita dulu yang kita munculkan, nanti. Termasuk dengan peserta pengajian bulanan ini. Mau melu nulis, buat apa? Wabah menjadi penulis, ya. Sebab apa? Sebab Imam Al-Ghazali dawuh, jika Anda bukan berasal dari keturunan bangsawan atau orang-orang yang berpengaruh, maka jadilah penulis. Ini omongan kula ini terus nih ayat-ayat Imam Ghazali. Ya, dengan rekam ya. Kok mata apa? 20 tahun soalnya bergaul di jurnalistik dan sahabat. 20 tahun muka ini bocah-bocah yang betik-betik itu ngeluar bukan nulis ngeleren ya. Ulangi, jika Anda bukan berasal dari keturunan bangsawan atau orang-orang yang berpengaruh, maka jadilah penulis. Ini pesan yang maksimal. Selanjutnya Imam Ghazali juga tahu bahwa perjuangan seorang penulis atau pengarang itu melebihi pahalanya dibanding darah para syuhada. Penulis itu penting sekali dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah desa, dalam sebuah kecamatan, kabupaten. Penulis perlu hadir di tengah-tengah untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan risalah, menyampaikan berita, ya, menyampaikan keluhan, menyampaikan kritik, sarannya kepada pengambil kebijakan, kepada Pak RT-nya, kepada Pak RW-nya, melalui tulisan penting, begitu. Nah, ini pun buat saya bantah. Nulis, ulama kok Banyuwangi ulama anak, belajar itu tidak ngomong nulis. Nah, dasarnya dibuang Imam Al-Ghazali. Ini boleh ini, buku nopo akan ketemu kalimat ini. Dan ini yang beri semangat pada teman-teman mahasiswa maupun para dosen di perguruan tinggi itu. Kemudian karena nanti temanya di acara 8 Indonesia 1 ada juga sastra. Jadi Bapak Ibu guru kita dipelajari gawe puisi, gawe cerpen yang bisa dimuat di Suara Muhammadiyah Yogyakarta. Cerpen kaya nopo panjangnya pirang lembar, pirang halaman, itu ilmune kudu disampaikan untuk acara. Jadi dengan tak bocori dhisik nih karena dengan peserta pagi hari ini. Ya, bisa panjenengan tetap mengirim di Suara Muhammadiyah. Emailnya pripun Pak? Ora saliwat email. Nganggo WA-ne redaksi langsung jalan tol. Model Pak Jokowi lho iki. Jalan tol. Di Pak Haji Budiono gawe cerpen, misalnya judulnya Imanku Sekuat Pohon Saman. Gaya Imanku Sekuat Pohon Saman. Cerpen kula terakhir ini. Di Suara Muhammadiyah. Ora delok jerone biasane ngomong, kurang ajar ngomong di Suara Muhammadiyah. Delok jenenge Suyanto. Iki cerpen iki padahal loro jerone. Mustafa B. Hasim. Nah, mungkin kalau bocori dulu-dulu Purworejo, enek cerpennya yang segera tampil di Suara Muhammadiyah. Tepuk tangan malih Bapak Ibu, tepuk tangan malih. Oh, penting nih, poin penting. Iya, ini sampai sakit pikiran itu Pak. Oh, speaker ini, tua nih. Speaker di masalah ini tua. Ini bagian masalah. Kalau berpuasaan ngomong dengan itu nggih tabanan Pak, jembranan dan pasar.
Sedap malih ngeten boleh karang. Ngomong ngeten iki, perjuangan ngeten iki. Wis kula berani Indonesia kuwi. Kula lek pipis ibaratnya pipis kula lu cerpen. Lek entut kula lu novel ngoten lho, Pak. Lek Indonesia ngene kula lu naskah drama ngoten lho. Keringet kula keringetan niku menjadi novel pendek. Berani ngoten kula. Pada murid-murid kula sing mungkin 4 tahun lagi kula tinggal pensiun, kula yang menyemangati nggih ngoten. Tak wae kresing lho. Dan akhirnya muncul tokoh-tokoh puisi sampai ke Istana Negara untuk berlomba puisi nasional. Itu bolak-balik keterne arek menang-menang puisi. Nah, siapapun yang kumpul dengan saya akan ketularan dengan hobi saya. Mungkin termasuk Bapak Ibu guru mungkin. Kalau kuat sampai jam 1, orang sama tamu tuh mati kaya wong mencret. Orang sama tamu tuh tenang dan konsentrasi akan menjadi cerpenis yang baik, penyair pengarang puisi yang baik, penulis opini yang baik, opini mungkin. Ngoten Bapak Ibu. Jadi ada 2 kegiatan yang nanti disampaikan yaitu dengan menggunakan otak kiri dan otak kanan. Otak kanan ini untuk kegiatan fiksi atau yang imajinatif atau yang khayal, hingga cerpen novel ngoten niku. Lek otak kiri nulis ilmiah, gawe opini, gawe esai. Nah, sing dunia esai mungkin tak lupokne dhewe. Dunia opini mungkin dunia sing golongane khayal-khayal mungkin kumpul dhewe tapi ngomong dalam satu ruangan. Insyaallah itu. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi adalah di mana saja bercokolnya para penulis atau pengarang Muhammadiyah. Ya jawabannya kebanyakan di kota-kota besar ya, di Yogyakarta, di Surabaya, Jakarta, Malang. Tapi ini semua main Indonesia, memang aku ya Malang ya, Malang besar-besar begitu. Tapi menyebut Malang, karena itu maka untuk menjadi terkenal memang harus di kota besar duduknya. Kalau terkenal Banyuwangi ya enggak terkenal kok, bukan bomen, bukan moncer ya. Karena tidak beda di Jogja, tidak beda di Surabaya. Teori makanya untuk apa terkenal? Yang lebih baik berkontribusi ya tetap di rumah perpisahan di desa tidak apa-apa. Karena itu makanya insya Allah keng unsur bocah-bocah santri mungkin ada pengarang baru. Bapak Ibu guru juga ngoten murid yang murid belum bisa dikondisikan di tahun yang lain lah muridnya karena murid buanter lah murid buanter gampang nyantol murid teman-teman tuh ngomongi jam 1 kok kan maghrib wis lali ngomong-ngomong kok lali hilang bulan ya karena gelinggang orang wong tua itu gelinggang gampang ceklek itu. Nah penulis dan pengarang Muhammad Ghazali di Yogyakarta banyak. Jabrohim apa dia apa dia Jabrohim Mustafa Yasin aduh banyak Juli Kodir UMY kita Jakarta UMY Dr. Juli Kodir ini satu program studi dengan Pak Haidar sosiologi Islam sosiologi politik Juli Kodir ini menulis tak di Kompas sekaligus gak nulis di telepon lama gak muncul Pak itu bingung nulis ya di Jogja seperti itu. Di Malang orang-orang sosiologi di Malang banyak. Profesor Dr. Samsul Arifin ya rektor 1 di UMM penulis di Jawa Barat semua Inggris kalau beliau muncul Inggris Yanto Inggris untuk profesor ya ganti Pak Samsul Arifin. Surabaya ada Pak Bianto, ada Pak Bianto, sekretaris BWM Jawa Timur. Kemudian tokoh-tokoh yang lain, Gresik tapi mengatasnamakan Surabaya, memang tinggal di Surabaya, Omai Gresik, bekerja di Surabaya itu disebut penulis di Surabaya. Ada orang Gresik yang membawa menggunakan nama kota besar ini membuat dia terkenal. Caranya ngoten. Nah, kemudian di Jakarta ada pengamat politik dan penulis top di Kompas itu Sukidi, Pak Sukidi. Jenenge meh persis sindiran Mukidi ya Mas ya. Mukidi. Sukidi terus Pak, ya Muhammadiyah. Kok ngerti Mas?
dikejar. Namun ternyata beliau banyak menulis tentang Muhammadiyah. Ya, Sukidi, mungkin dia nomor HP-nya yang sampaikan kepada teman-teman yang iklan jam 8 Jakarta seperti itu banyak ya. Nah, kalau Pak Haidar dan Pak Mukti ya orang asli Kudus, Pak Mukti Pak Haidar Bandung ya sudah biasa oleh macam itu. Dengan melihat kedudukannya sebagai ketua PP itu semua mundur dulu buat yang minggu lain, minggu depan Pak Haidar digaulkan supaya bisa mengatasi dan menjernihkan suasana atau menginspirasi. Itu pentingnya menulis Bapak Ibu. Sekali lagi dasar-dasarnya sudah Pak tokoh ulama besar dunia Imam Ghazali sudah disampaikan. Nah, sekarang ulama-ulama kita di kabupaten kita sendiri Purworejo ini yang kita bangkitkan dulu bibit-bibitnya. Buat Bapak Ibu guru di mana serta pengajian ya. Wadah Bapak Ibu guru ketemu di dunia itu. Nanti jam 8 sampai siang jelas saya berharap tetap semangat untuk membangun Purworejo melalui ormas yang kita cintai ya. Jadi ada tokoh Muhammadiyah Purworejo yang menyumbangkan pemikirannya tentang Purworejo. Ciri-ciri penulis di Kompas misalnya kudu keren tulisannya ya, berkali-kali tulis keren, keras keren dimuat. Kenter mau nak nggak dimuat oleh Kompas ya. Nah, sampai hari ini yang terkenal adalah Tempo, majalah Tempo sudah amat terkenal sampai hari ini karena dia dianggap mengkritik pemerintah ya. Sampai polisi di Sumatera Barat siapa saja yang melakukan kontra kepada pemerintah dan sebagainya maka akan saya beri pelajaran. Tempo ngaco malah saya yang melakukan itu, saya Tempo. Wah berani salah itu kurang Tempo dengan ulasannya yang Bapak Ibu bisa mengikutinya di medsos, di media online yang lain bisa diikuti itu. Senang ya seperti begitu. Dalam beberapa saat yang tinggal sekian bulan kita menunggu situasi baru seperti apa. Kita semua sangat berharap supaya bisa nyaman, bisa tentram. Kita berjuang di Muhammadiyah di kabupaten kita Purworejo ini tidak selingkrah ya, tidak diganggu, diadang-adang, dicurigai macam-macam sehingga Muhammadiyah bisa membengkak, membesar di sini ya, menjadi kontribusi yang sangat brilian kepada pemerintah daerah. Saya yakin nanti akan ada tokoh-tokoh penting dari unsur Muhammadiyah yang bisa kerjasama dengan Pemuda Purworejo bagaimana untuk mendinamisasikan kabupaten ya, bisa lari cepat. Sekian persen uang tani di Purworejo, sekian persennya hanya nelayan, yang lain pegawai kebun. Apa ada unsur-unsur suku lain, ya etnis lain Madura, kemudian Bugis yang hidup di Purworejo sehingga perlu diajak ngomong bareng-bareng apa ada? Itu perlu budayawan yang bisa diajak ngomong sebetulnya. Nah budayawan nanti tunggu kelahirannya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kenalan yang kita tidak main-main ya, akan memunculkan pemikir dan memunculkan penulis, pengarang, ya, seniman, budayawan dari unsur guru yang saya sangat penasaran tokoh-tokohnya seperti apa nanti ya yang dilakukan dari jam 1. Penasaran dengan melakukan dulur-dulur Purworejo yang ada sekian presiden, sekian pinten Pak 7. Tapi hanya 2 kabupaten ya Bang ya? 1 presiden, 1 ya Bang? 16 kecamatan. Sisi cuma 16 kecamatan Pak. Oh, ini di Banyuwangi ada 25 kecamatan. Terus 1 presidenan itu 4 kabupaten Pak, lebih banyak.
Sini lima. Oh sini 5. Oh sip. Sama berarti ya, sama tinggalannya lontong kakek kok. Terus sepure loh. Termasuk super yang tadi kaitan dengan kakek tadi super kerutuk digeneni nggih kayu tadi. Itu di Jogja kan ganti lock, ganti nek sing anyar, ganti panas ganti bledos. Oh sampai Surabaya ganti lock di sana lagi, dasi super diganti nek. Sampai ke Jember ganti meneh terus perjalanan ke timur. Jadi ini data-data penting sejarah histori masa lalu sampai terowongan Gunung Kuminter Bapak Ibu yang itu kita harus apa namanya harus ngerti lah. Terowongan Kuminter itu yang ada 2 barat dan timur, yang barat itu hanya 200 meter, yang timur itu 800 meter, berarti meh 1 kilo itu. Dibuat tahun 1901 dan dikaitkan kalau lahirnya Bung Karno yang sangat suci. Biayai Belanda tapi dengan menyewa arsitektur dari Prancis ya, Ferdinand de Lesseps. Nonton itu terkait dengan itu karena guru-guru sih dulu ya guru-guru betul ngerti itu bisa bercerita kepada muridnya. Saya pengalaman seperti itu karena ketika kuliah di UNED S1 di Universitas Negeri Jember itu senengannya nyogok masinis supaya iso ikut di lock itu, lock mendasi sepur itu. Jadi dulu pada tahun saya kuliah 1990 wes bocor Bapak Ibu. Jadi terowongan Kuminter ngudani kocone lock atau mendasi sepur itu. Oh bocor Pak, iya Mas, bocor Mas. Tembel-tembel tapi PCK kok belum bergerak. Tahun 90 belum. Jadi bocor terus kan ambles ya. Ambles harus dipurukan buntu terowongan. Buntu piye? Solare mlebu ke cendela, keplepekan penumpang-penumpang berbalik. Nah itu sampai ke sana. Saya karena kepingin tahuan saya juga saya lakukan seperti itu. Untuk bilang gue nomor biar modal ya, harus berani lah. Di cara ngerti terowongan gimana? Lu apa lo? Ini juga cara ada yang bukas dulu deh bukai. PJK harus, mungkin orang ngomongin gue ben, harus boleh sampai munggau. Nah, saya lakukan. Jadi saya kalau penasaran, saya mau tanya ibu berbagai akal yang baik dan tidak berbeda saya lakukan. Itu Bapak Ibu. Kemudian tokoh-tokoh yang lain di Jakarta juga, di luar Jawa bagaimana? Banyak juga di Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat ini penyeimbang dan pendorong perjuangan Muhammadiyah. Ada tokoh Hamka, Agus Salim, macam-macam ini. Dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam BPUPKI, PPKI macam-macam itu tahun 1945 bulan Agustus sampai September. Itu kalau bukan orang Sumatera Barat siapa lagi? Ya. Jadi sekali lagi semangatnya jalan yang sampai mempengaruhi teman-teman di Minangkabau Sumatera Barat ditopang oleh sana, didukung sepenuhnya. Coba bayangkan Bapak Ibu dalam peristiwa politik kemarin. Oh, wani-wani pelabuhan wilayah Sumatera Barat. Ya kayak begitu barang ya. Tokoh-tokoh yang nggak ngerti tentang keislaman, coba wani masuk Sumatera Barat. Diingatkan oleh tokoh Sumatera Barat. Sampai banyak penulis menyebut bahwa Muhammadiyah lahir di Jogja, tapi besar di Sumatera Barat. Ini Jawa Timur, betul-betul Muhammadiyah lahir di Jogja, besar di Lamongan. Bapak Ibu kelihatan Muhammadiyah terbesar di Kabupaten Jawa Timur tentu di jawabannya Lamongan. Jadi dengan itu semua PCM besar-besar. PCM nandiri pondok terbesar di Lamongan ya iso. Itu terjadi di Lamongan. Karena derajat Lamongan itu. Padahal daerah Tandes Bapak Ibu. Itu daerah Tandes itu ngono Siwalan lho. Siwalan ya, itu Siwalan lho. Dan Siwalan itu tegan kan gitu. Itu ngomong itu tanah merah, garing. Tapi Gusti Allah lebih mahadil betul ya. Membesarkannya di situ. Pesantren Muhammadiyah juga bermunculan. Saya pernah melaporkan ke Pak Ketua PWM Pak Saad Ibrahim, Kiai Saad Ibrahim. Ya
yang sudah pernah tugas dari UIN Malik Lain di Malang. Ya, lapor Banyuwangi 7 bis. Alhamdulillah dia tahu, alhamdulillah. Tapi saya kalah kalau Lamongan gol. Lamongan 64 bis. Masya Allah, itu diusung kan boleh. Nah kamar itu. 7 bis aku bawa ke Banyuwangi. Wah, 7 bis sudah besar. Supaya Lamongan 64. Tidak nonton ya. Itu maka simbol-simbol tentang Muhammadiyah lahir di Jogja besar di Lamongan untuk versi Jawa Timur Bapak Ibu. Saya mengakui betul kalau Sumatera ya Sumatera Barat kita. Maka tokoh nomor 1 menang di Sumatera Barat ya enggak heran ya. Kemudian Bapak Ibu tokoh-tokoh penulis yang lain di kota-kota ya itu kebanyakan memang pengajar ya, memang dosen. Tetapi ibu rumah tangga pun juga bermunculan menulis Muhammadiyah. Yang nyemangati ini saya kira ibu-ibu Aisyah. Ibu rumah tangga ada penulisnya. Dan di Purworejo yang akan muncul itu. Kemudian di tempat yang lain Sulawesi ya ada Pak Yusuf Kala dan daerah lagi belum jadi besar banyak penulis di sana yang juga ini perguruan tinggi Muhammadiyah di Jogja dan yang ada di Makassar itu Bapak Ibu. Nah yang hebat lagi dalam tulisan saya kemarin judulnya Muhammadiyah tetap Muhammadiyah itu saya menceritakan bahwa Muhammadiyah kalau berjuang tidak pandang bulu. Di Indonesia Timur meskipun berdiri unitan Muhammadiyah Kupang ya, ini bertang Muhammadiyah Sorong di Papua ya, tapi apa yang terjadi? Mahasiswanya mayoritas ya orang-orang Nasrani. Penduduknya beragama itu pengaruh Belanda. Nah, ketika sudah menjadi warga memulai agama Nasrani dan menjadi warga Universitas Muhammadiyah di Sorong misalnya kami ikut Sorong ini. Mereka juga ikhlas ikut pelajaran Ismuba Islam Muhammadiyah bahasa Arab. Semua Bapak atas nama ilmu itu. Jadi dari pertimbangan ilmu melu lain. Ya kemuhammadian, Islam diikuti. Nah inilah namanya yang dakwah tanpa batas, ya dakwah tanpa batas itu. Jadi berdasarkan kemajemukan suku, kemajemukan agama yang dipeluknya, berdakwah itu tidak perlu delok-delok situasi, ya. Terbukti di Sorong, mahasiswa putra maupun putri harus dengan ilmu itu ya. Muhammadiyah kalau di rumah nih. Dosen Muslim yang bercerita, dosen mata kuliah Muhammadiyah itu ya didengarkan dengan baik. Nah, meskipun nanti dia tidak ada nilai dari itu, tapi dia dari segi keilmuan mengikuti dengan ikhlas itu. Nah, itulah yang saya menyebut bahwa tulisan saya itu Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Apapun yang akan merintangi Muhammadiyah, bahwa warga Muhammadiyah tetap mencintai ormasnya dari pemilih gerakan dakwah di Muhammadiyah. Kemudian yang lain-lain di Kupang sama, Kupang ini sama, wilayahnya sama, Katolik sama. Jadi mahasiswanya yang berkulit hitam karena Kupang seperti itu sama dengan Papua tetap mengikuti dakwah yang sama, ya tujuan keilmuan dari sudut pandang keilmuan para mahasiswa tetap mengikuti. Dan itu ditulis di Suara Muhammadiyah. Bapak Ibu bisa menikmati itu melalui media online, ada media mainstream berupa koran majalah tetap berjalan, dan TV-mu Bapak, televisi Muhammadiyah. Kok ada TV-mu tuh Pak, kok ada TV-mu kok TV-mu ya. TV kan singkatan Bapak. TV itu televisi. Tele jauh, visi memandang, itu memandang dari jauh. Orang Papua kita pandang dari Purworejo sini, jadi memandangnya dari jauh berupa gambar.
kan dengan muni TV, muni TV tapi muni TV, maka sekarang jadi televisi. Hati-hati keliru ya. Ya, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia senang-senangnya ngomong Bapak. Jadi ini terjadi pada saya juga. Nah, dakwah-dakwah yang tadi Bapak Ibu, intinya tinggal pilih lah, tinggal pilih. Kalau saudara kita dengan mudahnya kita kumpulkan dengan pengajian-pengajian yang manual di kampung-kampung, apa ya? Akeh. Istiqosa, berutut, enak, akeh enak. Gampang kemana ke objek yang dituju, naik mobil-mobil bak, barang-barang enak. Medianya cukup gitu-gitu enak. Mereka percaya nggak ngerti online, dunia online tenang-tenang saja, tapi kumpul dengan temannya sangat mudah dilakukan. Bedanya dengan kita begitu. Kita agak modern, ya, kelompok modernis, militan namanya. Militan itu gerakan nggak tenanan kalau modern orang ger kan ya, orang ngeh. Itu pandangan kita seperti itu. Dan tradisional biarlah tetap tradisional. Kemudian apa namanya, gerakan yang lain yang door to door, yang kemudian melalui dakwah bantuan, ya, nazisme tetap digerakkan Bapak Ibu di Purworejo, saya kira itu. Kemarin 2 minggu yang lalu ada jambore nazisme. Niatnya ngomong nazisme, ternyata Pak Jibusiono ngomong nazisme dijak jambore, nanti mobil nazisme dijak keliling kabupaten. Kalau 27 PJ berarti 27 mobil, belum pendukung-pendukungnya. Dikawal patwal polisi kabupaten, keliling-keliling seneng menghibur teman-teman nazisme yang sudah hitung-hitung begitu, ya. Ini kita salurkan kemana, macam-macam diskusi gitu deh. Kalau narik-narik iuran perjuangan nazisme melalui pintu seperti itu. Yang lain melalui tulisan, yang ini melalui angka-angka atau WT Jawa dan sebagainya. Itu dalam jambore yang keliling itu ternyata jadi cerita senang gitu, yang menyenangkan hati orang, menyenangkan hati Aum sampai ke sana, ya. Kemudian siapa tahu nanti Pak Haji Busiono dengan anak buahnya bisa curhat-curhat ke Banyuwangi. Wah, saya mau kabari supaya bisa menyambut dan mengatakan kepulangan lagi beberapa hari di sana. Insyaallah siap destinasi wisata dengan kompornya itu perlu 2 minggu Pak Haji. Mulai Ijen sampai di pantai-pantai, ya, sampai perkebunan, termasuk sampai dunia kesenian, wayang kulit sampai ke gandrungnya, nanti harus dinikmati ke sana-sana. Mumpung ini sepure saya berjalan Pak Haji, selak didodol dari trayek Banyuwangi Cilacap naik gaya berbalik, ya. Jadi jepur mungkin disambung oleh armada perguruan ngoten Pak Haji. Rencananya ngomong pelopor kelewat Arope ngoten. Nah, insyaallah dengan itu kita akan menjadi akrab, menjadi dua kabupaten yang sama-sama kompak untuk melakukan perjuangan dalam dakwah Muhammadiyah. Sudah 1 jam Bapak Ibu, ya? Sudah 1 jam ini. Ibu-ibu lah kembali ke pasar ini. Pasar gimana ini, ya? Ya. Bentar, ini supaya ini mengakhiri pengajian di Pontungan di sini Pak, enak ya Pak.
Bapak Ibu, kalau kita dengan sakit kelurahan mekaten, mengapunten, ya, saya tinggalkan jejakku di sini, ku bawa senyum Bapak Ibu berlari ke Banyuwangi. Ulangi, ku tinggalkan jejakku di Purworejo, di Kecamatan Bayan, dan ku bawa senyum Bapak Ibu lari ke Banyuwangi ikut Wijaya Kusuma sore nanti. Saya selaku panitia, mohon maaf segala kekurangan, jadi bisa ketemu online dengan Bapak Ibu guru, nanti bisa tanya tentang alamat saya. Bila bisa pilih hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, anak-anakku pesantren untuk memberi doa dan perjuangan Muhammadiyah di Purworejo, khususnya Bayan, bisa mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan pilih. Terima kasih dari Ustaz Suyanto telah menyampaikan materi. Dilanjut acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz dipersilakan. Selanjutnya adalah memasuki acara yang keempat yaitu pengumuman. Bagi Pak Kiai Haji Usman SPB dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon sabar pada beberapa menit untuk kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, pengajian yang akan datang insya Allah bertepatan dengan tanggal 8 September 2024. Semoga Bapak Ibu masih berkesempatan dan berkenan hadir, dan kami sangat berharap sambil juga mengajak keluarga untuk ikut ngaji juga di tempat ini. Yang kedua, infak pada pengajian hari ini terkumpul dengan rincian infak gedung Rp760.000, infak pengajian Rp1.770.000, sehingga jumlahnya 2.500.000. Maaf, yang lagi, infak pengajian Rp1.770.000, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp2.530.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teriring doa, semoga infak yang Bapak Ibu keluarkan mendapatkan ridho dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga tentang pembangunan gedung Bapak Ibu sekalian. Moga Bapak Ibu mirsani ke arah barat itu ada bangunan yang belum selesai, ya. Itu bangunan asrama untuk kiai pondok. Hanya kiainya belum ada, nanti Bapak Ibu mohon membantu mencarikan kiainya untuk tinggal di pondok itu. Kemudian di belakang alhamdulillah lantai 2 ada 4 ruang. Ada 4 ruang. Dari 4 ruang, alhamdulillah yang 2 ruang sudah selesai. Tinggal tangga naiknya yang belum. Ya. Jadi alhamdulillah 2 ruang itu memang yang ditarget untuk selesai karena akan segera digunakan. Jadi alhamdulillah bangunan selesai, tapi utangnya yang belum selesai, Bapak Ibu. Hari ini nih Pak Puji hadir, saya khawatir jangan-jangan mau nagih utang ini, karena utangnya pada PDM sebagian. Sampai itu mohon nanti Bapak Ibu kalau Pak Puji nagih ya tak pasrah ke Bapak Ibu. Terus caranya bisa bayar utang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami masih sangat berharap lahan ini masih subur bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berinfak untuk
menyelesaikan bangunan gedung, baik gedung asrama dan ruang belajar maupun gedung ruang untuk kiai pondok. Kemudian selanjutnya informasi rutin yang kelima, yaitu di luar insya Allah tersedia sayuran gratis. Monggo Bapak Ibu silakan nanti yang sambil mundur untuk mengambil secukupnya manakala masih kebagian. Yang keenam, konsultasi kesehatan. Insya Allah Pak Dr. Utomo hadir nanti di ruang UKS. Bapak Ibu yang menghendaki konsultasi dan kalau nanti membutuhkan obat sederhana insya Allah tersedia juga. Yang terakhir, Bapak sekalian, hari ini di Perguruan Muhammadiyah Bayan ada kegiatan diklat jurnalistik yang insya Allah yang akan menyampaikan Bapak Suyanto SPD MSI. Beliau yang baru saja juga menyampaikan pengajian. Jadi beliau ini selain punya disiplin ilmu yang terkait dengan jurnalistik, sekaligus sebagai ustadz. Jadi di Muhammadiyah itu memang biasanya double profesinya. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu yang punya minat untuk menekuni jurnalistik boleh ikut, tapi daftar dulu ya. Karena ini sebenarnya diperuntukkan untuk guru-guru sekolah Muhammadiyah seluruh Kabupaten Purworejo. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen sekali, nanti bisa kami beri kuota. Nah, di Bayan ini ada jurnalis yang mungkin juga sudah terkenal, Pak Jamil. Nanti Pak Jamil ini diberi kehormatan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, mungkin dari yang lain kalau memang ada juga kami persilahkan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Dan nanti sekaligus juga di sini ada rapat PDM. Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan padat sekali, banyak tamu, dan mudah-mudahan tamu itu membawa rezeki untuk kami. Kita sekalian. Demikian nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca al-amdalah dan doa kafaratul majlis. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.